Ibu Reki Verstrasia merupakan seorang dokter sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran. Memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Pendidikan terakhirnya yaitu S2. Beliau juga sudah berstatus dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Riwayat pendidikan beliau yaitu pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana pada tahun 2013, lalu melanjutkan studi untuk mendapatkan gelar profesi di Universitas Udayana pada tahun 2015. Dilanjutkan dengan studi S2 di Universitas Esa Unggul pada tahun 2020, dan pendidikan yang ditempuh terakhir di Universitas Indonesia pada tahun 2021. Beliau merupakan seorang dokter, dosen, dan juga seorang penulis. Salah satu bukunya berjudul Emak Santuy Tanpa Drama, Psikolog Kemuslimahan. Beliau termasuk sebagai orang yang aktif dalam media sosial serta memiliki jumlah audiens yang banyak, atau sering dinamai dengan konten kreator. Lewat kanal Instagramnya, beliau sering membagikan konten mengenai kesehatan dan juga parenting. Tak jarang pula, beliau membahas isu-isu yang tengah menjadi asumsi publik. Kerap kali, beliau memposting kegiatan bersama dengan keluarganya. Berikut ini ada sedikit cuplikan video di mana beliau berbagi kisah serta konten edukasinya. Saya Dr. Regi Verstrasia, Mars MD Omed, mengajar di Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Untirta sejak tahun 2018. Sebetulnya untuk menjadi dosen itu ada rasa passion ya. Saya senang mengajar mahasiswa. Saya senang jika ilmu yang saya sampaikan ke mahasiswa itu bermanfaat gitu ya, dipakai sama dia sampai nanti kemudian dia menjadi dokter gitu. Ini ada istilah amal jariah gitu ya, jadi amal yang tidak akan putus gitu walaupun kita sudah meninggal gitu. Kalau sukanya itu banyak ya, saya selama menjadi mahasiswa dulu itu banyak sekali mengambil hikmah, mengambil pelajaran ya. Apalagi dulu saya kuliah di Bali di Universitas Udayana, di mana di situ Muslim itu minoritas ya kan. Jadi banyak sekali tantangan yang saya hadapi, termasuk misalnya soal makanan, cara berpakaian. Nah itu betul-betul di sana itu diuji gitu ya keimanan kita. Terus dari sisi akademis juga belajar kedokteran itu berat sekali. Saya waktu semester 5 itu sempat merasa putus asa gitu ya, pengen udahlah nggak usah jadi dokter, nggak apa-apa gitu ya, sampai sarjana kedokteran aja, nggak usah lanjut profesi dokter gitu. Dan pada saat itu keluarga juga secara ekonomi itu ternyata berat gitu ya untuk membiayai lanjut kuliah kedokteran. Tapi disitulah orang tua saya selalu mengajarkan untuk selesaikanlah apa yang kamu mulai gitu. Jadi saya tetap berusaha gitu, walaupun ya kalau istilah TikTok zaman sekarang kan akan kujalani hidup walaupun dengan ya Allah gitu kan. Nah itu sangat jadi pegangan saya gitu ketika memang berat sekali merasa perkuliahan di kedokteran, ngerasa pengen mundur aja, udahlah nggak usah jadi dokter lah, udah jadi apa aja lah gitu. Itu kembali ke Allah itu betul-betul membuat hidup kita itu lebih mudah. Seperti yang Ibu bilang di Universitas Udayana ini minoritas Muslim. Betul. Nah, sana tuh caranya Ibu survive buat bisa terus bertahan gimana sih Bu? Pertama, kita kan selalu menghindari makanan yang non halal ya. Jadi di sana itu selalu berusaha untuk makan sendiri, dalam tanda kutip mengisolasi dari pergaulan-pergaulan yang menyimpang, yang mungkin di sana dianggap wajar, tapi kita di sini kulturnya berbeda. Nah itu saya di sana berusaha menjaga, walaupun pada akhirnya di sana itu kadang membuat saya merasa dikucilkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Jadi ketika saya di sana, saya betul-betul harus survive gitu, dan saya yakin ini akan berakhir. Jadi saya itu pengennya tuh sebenarnya kerja di rumah sakit kan, tapi kalau dokter umum itu biasanya kerjanya shift, kadang shift pagi, siang, malam. Sementara kan saya punya anak yang sangat tidak mungkin untuk saya tinggalkan di malam hari gitu ya. Jadi saya itu berpikir gimana caranya supaya saya tetap bisa kerja di rumah sakit
tapi saya kerjanya di office hour, ya jam 9 to 5 gitulah. Nah akhirnya saya mendapatkan insight gitu ya, oh kalau saya di posisi manajemen itu sangat memungkinkan untuk saya kerja sebagai dokter yang office hour. Nah dari situlah saya mulai kuliah manajemen rumah sakit. Dari situ setelah saya lulus baru saya apply tuh ke beberapa rumah sakit, dan alhamdulillah sempat juga kerja di bagian manajemen di rumah sakit. Hari-hari itu saya sebenarnya porsi waktu untuk mengasuh anak itu lebih besar gitu ya, baru kemudian menjadi seorang dosen, hobi menjalankan sharing konten gitulah, sharing tentang pengalaman sehari-hari. Konten tuh sebetulnya apa istilahnya tuh ada kayak niche-nya itu arahnya kemana. Cuman kadang kita sebagai konten kreator tuh mesti fleksibel ya. Kalau kita ternyata berada di niche itu terus dan tidak sukses gitu, kita harus adaptasi gitu dengan apa yang diinginkan oleh pasar gitu kan. Dulu di dunia konten kreator itu sudah sekitar 5 tahun ya. 1 tahun pertama itu sepi, yang like cuman 3 orang, me, my, and myself gitu ya. Itu sepi banget. 2 atau 3 tahun pertama itu saya menulis tentang konten-konten bertema kesehatan gitu, terutama tentang kesehatan ibu dan anak. Di tahun kedua kok nggak ada perkembangan gitu ya, akhirnya saya mulai bahas yang isu-isu terupdate seputar kesehatan. Nah itu juga nggak ada yang booming banget. Paling banter tuh yang like ada 200 gitu kan. Ya udah, sampai kemudian di tahun ketiga itu ada akun besar ya, yang akun gagasan dari dia itu santrimendunia.id, alumni Pondok Modern Gontor. Nah itu saya diajak kolaborasi, tapi topiknya adalah seputar Sirah Nabawi atau kisah-kisah Nabi yang memang bisa diambil hikmahnya, atau kisah-kisah sahabat Nabi gitu ya. Nah itu di situ saya berpikir ini kesempatan gitu kan, yang memang harus saya ambil gitu. Kemudian saya baca buku-buku Sirah Nabawi. Sulitnya adalah hari gini siapa sih mau baca cerita-cerita Sirah Nabawi ya. Jadi kesulitan saya adalah mencari judul yang eye-catching, yang clickbait sehingga orang mau baca terus. Tapi alhamdulillah di situ konten pertama saya kolaborasi dengan Santri Mendunia itu mengenai orang tua jarang di rumah tapi anak soleh solihah, kok bisa gitu. Nah itu saya mencapai hampir 2000 like pertama saya. Itu rasanya wah ini pecah telur nih gitu kan. Setelah hampir 3 tahun kita krik-krik gitu ya, zong, kita juga penghasilan sebagai dosen itu tidak mencukupi untuk saya mengikuti kelas-kelas konten kreator gitu kan. Jadi betul-betul secara otodidak belajarnya, trial and error banget lah gitu kan. Tapi 1 tahun berjalan gitu-gitu aja akhirnya. Nah akhirnya di riset kembali, ternyata follower dari Santri Mendunia ini kebanyakan adalah wali santri, bukan santrinya. Di situ mulai tuh saya bikin konten berupa reels. Karena kalau carousel terus saya coba, itu engagementnya nggak naik. Saya coba reels gitu kan. Di situ reels pertama saya judulnya tentang 6 penyakit paling sering di pesantren dan bagaimana mengatasinya. Itu saya mencapai 1,2 juta views pertama saya. Dan itu juga merasa pecah telur banget. Yang nge-like itu belasan ribu ya kan, yang nge-share udah nggak terhitung berapa. Dari situ udah mulai naik terus ya, follower juga mulai naik, yang tadinya awalnya cuma 4.000 terus kemudian di atas 10.000 gitu kan. Nah barulah selanjutnya itu momen genosida Israel dan Palestina. Saya bikin konten-konten tentang Israel ya kan, terus menerus sampai kena shadow ban. Saya nggak bisa posting apapun, jadi akun nggak hilang tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak cuman saya yang kena, akunnya Santri Mendunia juga kena. Nah mungkin karena itu ya akhirnya jadi stop, nggak kolaborasi lagi dengan Santri Mendunia. Terus setelah itu saya mulai berusaha untuk bikin konten saya sendiri, dan yang saya lihat di pasar itu adalah mereka suka konten-konten yang storytelling tentang cerita. Jadi nggak suka yang konten edukasi atau yang terlalu berat gitu kan. Nah itu saya bikin sekian konten, aduh jatuh banget ya, hampir sebulan tuh nggak nyampe 10.000 view-nya. Saya
iseng bikin konten tentang cerita saya cari rumah. Orang marketingnya itu betul-betul ngeremehin saya gitu ya. Saya cerita itu saya sharing, view-nya udah sampai 1,9 juta. Nah itu, ternyata saya jadi belajar gitu. Ternyata publik, netizen itu emang suka konten-konten yang seperti ini. Dan di setiap konten kadang nggak mulus ya. Ada juga yang julid, nyinyir segala macem. Nah, akhirnya kesini-sini sih ya alhamdulillah sih stabil lah gitu. Selain ibu jadi seorang konten kreator buat ngisi hari-hari ibu sampingan dari dosen, ternyata ibu juga merupakan seorang penulis. Nah, boleh tahu gak sih ibu apa aja buku yang udah ibu tulis? Buku pertama saya itu banyak cerita tentang perjalanan untuk menjadi seorang dokter ya. Novel pertama itu Jas Putih Tapi Hitam, itu self publishing, jadi saya nerbitin sendiri gitu. Tahun tadi sudah ya 2015, kemudian tahun 2016 saya bikin antologi cerpen judulnya Panti Jomblo. Di situ menulis tentang kenapa sih banyak dokter-dokter itu yang lebih memilih untuk hidup sendiri gitu ya. Karena memang di rumah sakit itu banyak ya dokter itu menghadapi kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga, terus istri ditinggal suaminya meninggal. Jadi kejadian-kejadian yang memilukan yaitu yang saya temui selama saya koas, kemudian selama saya menjadi seorang dokter. Nah itu saya bukukan dalam sebuah kumpulan cerpen dengan judul Panti Jomblo gitu. Buku kedua saya itu tahun 2017, Emak Santuy Tanpa Drama gitu ya. Jadi setelah menjadi ibu gitu, ternyata perjalanan untuk membagi peran antara diri sendiri, istri dan ibu itu berat sekali. Di situ merefleksikan diri gitu ya. Kenapa sih perempuan itu baperan gitu ya? Lalu saya tinjau dari sudut pandang keislaman gitu, bahwa memang fitrahnya perempuan itu memang baperan gitu. Jangankan kita ya manusia emak-emak biasa, istri Rasulullah aja Siti Aisyah saking cemburunya lempar piring padahal lagi ada tamu gitu kan. Nah kejadian-kejadian seperti itu saya rangkum di buku Psikologi Kemuslimahan gitu. Jadi memang saya bukan ahli di bidang psikologi, saya hanya menuliskan catatan-catatan refleksi diri selama menjadi seorang ibu gitu ya. Ternyata berat sekali. Kerjaan ibu tuh nggak ada habisnya, dari mulai bangun pagi sampai tidur itu non-stop betul-betul. Setelah itu saya cukup lama tidak menulis, sekitar 3 tahunan. Kemudian tahun 2020 saya mencoba menulis buku Cara Mudah Belajar Imunoparasitologi, karena memang ada satu mata kuliah dulu waktu kuliah S2 yang itu menurut saya sulit gitu. Jadi karena sulit, saya pengen bikin buku untuk orang-orang kedokteran tuh bisa gampang gitu belajar imunoparasitologi. Ini diterbitkan oleh Untirta Press gitu. Jadi saya waktu itu 3 tahun tidak menulis karena fokus pada anak-anak. Waktu itu anak saya sudah 3 soalnya. Saya baru menulis lagi di tahun 2020. Setelah itu era berubah ya. Saya ada satu draft naskah lagi, judulnya Ensiklopedia Parasit untuk Anak Muslim gitu. Saya sudah 4 tahun ini berkeliling mencari penerbit yang bersedia gitu kan, karena ensiklopedia anak itu kan harus didesain cara menarik gitu ya, dan sulit rasanya kalau hanya self publishing gitu. Nah itu sampai hari ini itu saya belum menemukan penerbit gitu. Karena apa? Ada beberapa pengalaman yang cukup sedih ya. Ketika itu tahun 2020 saya mau mensubmit naskah saya, setiap penerbit selalu bilang, "Oh, mohon maaf, Ibu followernya baru 3.000. Kami hanya mau menerbitkan buku bagi mereka yang followernya udah di atas 100.000. Jadi era kepenulisan sekarang sudah bergeser. Kalau dulu orang menulis agar dikenal, sekarang orang harus terkenal dulu supaya ada yang mau nerbitin bukunya. Ya saya nggak menyalahkan, karena memang penerbit juga butuh uang dong untuk perputaran publishingnya kan gitu. Jadi follower saya pada saat itu masih 3.000, nggak apa-apa, berarti saya mungkin konsentrasi dulu ke sini gitu. Sebetulnya kalau soal model parenting itu ya, itu dari naluri seorang ibu sendiri gitu kan. Kalau kita berkaca yang ideal, itu tentu parenting ala Rasulullah gitu ya.
beliau tidak pernah marah, tidak pernah membentak, tapi tegas gitu menerapkan gaya-gaya parentingnya gitu. Kalau saya sendiri, kalau ditanya soal parenting, itu sejujurnya belum teruji karena anak saya masih SD. Karena banyak tantangan-tantangan itu justru dimulai ketika mereka puber, gitu kan. Soal parenting itu saya sebenarnya hanya praktisi aja gitu ya. Apa sih yang saya lakukan sehari-hari gitu. Karena memang netizen di Indonesia ya itu masih menganggap kalau anak sakit, anak nggak ranking, anak jatuh bahkan ya, anak kurus yang disalahin ibunya. Jadi saya merasa sebagai seorang perempuan, peran ibu itu harus prioritas. Kalau soal bagi waktu, dulu saya menerapkan yang namanya to-do list. Besok tuh saya mau ngapain aja ya. Terus kalau udah saya checklist. Tapi ternyata belakangan ini saya merasa itu kurang efektif buat orang seperti saya. Karena apa? Kalau ada to-do list yang tidak terchecklist, saya jadi stres. Aduh saya nggak produktif nih hari ini ternyata gini-gini ya. Ini ada yang. Nah akhirnya saya bikin yang namanya to-done list. Jadi apa yang sudah saya lakukan baru saya catat supaya saya betul-betul merasa produktif. Di situ biasanya pagi itu saya jangan pegang HP dulu, dahulukan interaksi dengan pencipta sebelum interaksi dengan makhluk gitu ya. Kan saya dibiasakan oleh ibu saya untuk bangun jam 3 pagi. Saya tahajud, kemudian di situ saya membuat konten. Waktu yang menurut saya paling tidak ada distraksi jam 3 pagi itu. Dan secara algoritma Instagram belakangan ini, konten yang engagementnya paling tinggi adalah ketika di-post pukul 5 pagi. Terus habis itu saya masak biasanya, lalu ya ngerjain pekerjaan rumah, nyiapin anak sekolah, nganterin anak sekolah gitu ya. Kalau misalkan ayahnya lagi ke kantor, baru saya ngerjain kerjaan Untirta tuh. Entah itu ngajar, bikin soal, menyusun jadwal pengajaran segala macem. Nah itu di situ saya mulai ngerjain kerjaan Untirta gitu. Jadi kan sekarang ini banyak banget ya kasus soal anak muda yang mulai merasakan imbas dari bad habitnya, kayak ngerokok, begadang, juga sering makan pedas. Dan bahkan kasusnya itu sering ditemui di kalangan mahasiswa. Nah sebagai seorang dokter dan juga dosen, menurut Ibu gimana sih tanggapan terkait hal itu? Ngerokok, kalau ngerokok saya rasa udah agak turun, nge-vape sekarang nge-vape ya kan. Ada yang namanya istilah rokok elektrik gitu ya. Ya kalau kata orang Jawa itu podo ae gitu ya, sama aja lo mau ngerokok apa ke, nikotin ke, apa segala tembakau itu sama aja. Jadi efeknya itu memang tidak akan teman-teman rasakan hari ini gitu ya, tapi beberapa tahun kemudian. Dan makanan, udah makan ketoprak, gado-gado, karedok, tapi nggak ada nasi, bilangnya belum makan. Dan yang lebih menyedihkan juga adalah promo-promo GrabFood ya, GoFood ya, yang tadinya nggak pengen beli boba jadi beli boba ya kan, apalagi wah segala kopi-kopi itu kan. Nah itu jadi bikin gaya hidup anak sekarang tuh jadi berubah gitu ya. Apalagi teman-teman seusia saya itu berasa tidak semangat menjalani hidup kalau belum mengawali hari dengan kopi. Kan itu nggak boleh ya. Ya memang sih ada beberapa kopi yang selalu dia membranding dirinya ini nggak mempengaruhi asam lambung kok gitu-gitu. Tapi nyatanya tiap hal-hal yang semua yang enak gitu ya, semua yang enak-enak itu pasti ada efek sampingnya. Tapi nggak sekarang gitu. Mau minta closing statement dari Ibu, boleh tolong disampaikan? Ya setiap orang itu jalani hidup tuh dengan jalan yang berbeda gitu ya. Ada yang jalan hidupnya itu mudah banget karena dia punya banyak privilege gitu ya. Misalnya kita kasih contoh aja mau di Ayunda ya, atau Putri Tanjung yang memang dia anak orang kaya gitu ya, yang memang usaha yang mereka lakukan tentu tidak akan sebesar kita. Banyak orang-orang di sana yang punya banyak privilege. Buat kita-kita nih yang memang dalam tanda kutip bukan anaknya pejabat, bukan siapa-siapa gitu ya, kita memang harus going extra miles gitu ya, benar-benar harus berusaha lebih keras dibandingkan orang lain. Itu nggak apa-apa, karena yang Allah nilai itu adalah proses, bukan hasilnya gitu. Jadi bagaimana kamu berusaha, semakin banyak kamu bersabar, itu insya Allah akan semakin
besar yang akan kita dapatkan gitu ya. Semakin tinggi pohon gitu ya, semakin banyak ujian yang menerpa. Semoga kita-kita yang ada di Untirta maupun yang ada di Indonesia gitu ya, tetap bisa menjalani hari-harinya dengan ceria, bahagia, dan semoga semua urusannya dimudahkan oleh Allah.